Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Doa dan harapan saya pada saat ini saudara semua dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, dan kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini Tuhan kembali pertemukan untuk bersama-sama bersekutu nikmati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan urapi pikiran, pendengaran, dan hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini dapat menjadi pengetahuan yang lebih dalam, memperkuat iman kami, dan juga boleh menata langkah-langkah kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, topik besar kita pada hari ini adalah manusia yang telah menjadi milik Allah. Itu terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 yang dikatakan di situ, tetapi engkau hai manusia Allah. Dan pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berkata, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nah, jadi itu batasan dan landasan pembahasan kita pada saat ini untuk melanjutkan topik manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah. Nah, dari ayat 13 sampai dengan ayat 17a ini, saudara, kita akan membahas ada beberapa kriteria yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sungguh-sungguh milik Tuhan. Karena untuk mengklaim diri sebagai anak Tuhan, mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, itu adalah sesuatu yang gampang diucapkan oleh siapapun. Tetapi untuk membuktikan dari diri kita bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini pengiring Kristus, maka harus ada kriteria-kriteria yang nyata yang dapat dilihat dan dibuktikan oleh orang lain. Nah, karena itu maka Paulus berkata kepada Timotius dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, ku perintahkan kepadamu, turutilah perintah ini. Nah, jadi perintah itu sudah jelas, ya. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus di sini bukan hanya sekedar mentaati perintah itu poin demi poin atau bagian demi bagian, tetapi dia minta supaya Timotius itu mentaati perintah itu dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Itu kelanjutannya. Tetapi lebih daripada itu yang Paulus minta supaya Timotius di dalam mentaati perintah Allah itu adalah
sampai pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, jadi ada satu periode waktu yang tidak ketahuan berapa lama akan terbentang itu. Berapa lama Timotius diminta untuk taat kepada perintah yang sudah ditetapkan itu. Tetapi yang pasti di sini adalah bahwa sampai Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini berarti bahwa Timotius diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk mentaati semua perintah Tuhan dengan tidak bercacat dan tidak bercela itu hingga pada akhir. Nah, ini tandanya atau kriteria yang nyata dari kehidupan orang Kristen itu adalah dia mau setia kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan mengiring Tuhan itu ada lika-liku, ada banyak tantangan, ada banyak onak dan duri. Tetapi segala tantangan dan rintangan itu tidak membuat seorang anak Tuhan itu berpikir berhenti, apalagi mundur dari pengiringannya kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang agak gampang untuk mengucapkannya, tetapi sangat-sangat berat untuk menggenapinya. Nah, namun betapapun beratnya perintah ini harus dikejar, ini harus dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan, supaya dapat terbukti di dalam kehidupannya bahwa dia sungguh-sungguh telah menjadi anak Tuhan. Nah, sementara ini, sekarang ini, saudara, kita mengiring Tuhan itu ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Dari segi nubuatan, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada Rasul Yohanes apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ya, dia berkata begini, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan apa yang jelas akan terjadi di kemudian hari, dan ini tidak bisa dihindari. Ya. Ini sudah merupakan rute perjalanan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahwa mereka akan dihadang oleh iblis, akan dilawan oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan kuasa-kuasa kegelapan itu tidak akan menyayangkan. Pokoknya siapapun orang-orang Kristen itu yang ditemui akan disiksa, akan dianiaya sesuka hati mereka. Tetapi di dalam menghadapi semuanya itu, Yesus berkata melalui Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat yang tersebar di antara bangsa-bangsa pada waktu itu, supaya mereka setia sampai mati. Anak-anak Tuhan tidak bisa tidak, harus nyata di dalam kehidupannya setia mengiring dan melayani Tuhan. Nah, karena itu Yakobus juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Karena di sini Yakobus sendiri sudah mengalami di dalam kehidupan kehidupannya mengiring Tuhan itu, bahwa pengiringan kepada Tuhan itu konsekuensinya adalah tantangan, konsekuensinya adalah dibenci, dikucilkan, bahkan dibunuh. Nah, oleh sebab itu Rasul Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dari dua ayat referensi ini membuktikan kepada kita bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu harus mempersiapkan iman yang teguh, harus mempersiapkan mental yang kuat, harus mempersiapkan pemahaman yang benar, supaya ketika dia menghadapi
realita kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, dia tidak kaget, dia tidak panik, lalu dia tidak berpikir untuk mundur, tetapi dia maju terus. Dan itulah yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius tadi itu, bahwa sebagai satu tanda atau kriteria dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah itu harus senantiasa setia mengiring Tuhan. Bukan hanya pada waktu dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, tetapi bahkan ketika dalam penderitaan pun dia harus tetap setia mengiring Tuhan. Itu kriteria pertama pada malam ini. Nah, yang kedua adalah manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah itu, segala sesuatu yang dia capai di dalam hidupnya, itu tidak membuatnya membanggakan diri, membesarkan diri, tetapi dia harus sadar bahwa apa yang dia terima dalam kehidupannya itu adalah pemberian Tuhan, dan karena itu dia mempersembahkan hormat hanya kepada Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Atau baginya lah hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini satu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Apa yang saya dapat, apa yang saya terima, kalau saya mengiring Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, apa yang saya peroleh, itu bukan sesuatu yang harus ditanyakan. Karena manusia yang sudah menjadi kepunyaan Allah itu, dia tahu dengan persis bahwa segala kemuliaan, segala hormat itu hanyalah bagi Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10, 11, kita akan melihat satu pemandangan yang sangat indah di awan-awan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Katakan di sini, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya itu di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel, orang-orang yang terhormat di kalangan umat Tuhan, bangsa pilihan Allah, itu mendapatkan mahkota, tetapi dikatakan bahwa ketika Yesus itu datang menyatakan diri kepada mereka, maka serta-merta 24 tua-tua bangsa Israel ini tersungkur di depan takhta, dan Dia yang duduk di atas takhta itu. Lalu dikatakan mereka melemparkan, ini agak sedikit bahasanya kurang pas, meletakkan mahkota yang mereka dapat, yang sempat disematkan oleh Yesus ke atas kepala mereka itu. Tetapi ketika Yesus datang menyatakan diri secara full, maka mereka mengambil mahkota itu, lalu meletakkannya di bawah kaki raja di atas segala raja. Dan mereka berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau yang layak untuk menerima pujian dan hormat sampai selama-lamanya, karena Engkau saja yang menciptakan segala sesuatu, bahkan kami ini adalah karena ciptaan. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang nyata di kemudian hari. Tetapi ini sesuatu yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua ini dari dasar hati, dengan segenap hati dan dengan segala pemahaman yang benar mereka melakukan itu, bahwa memang hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus yang layak untuk dihormati. Nah, manusia-manusia kepunyaan Allah itu ya
tidak sedikit pun terbersit di dalam pikiran, dalam niat hatinya untuk mengambil bagi dirinya. Dan ini yang merupakan penyakit dari banyak orang-orang Kristen dan juga banyak pelayan-pelayan di dalam gereja sekarang ini, yaitu mereka tanpa sadar telah mencuri kemuliaan Allah bagi dirinya. Mereka mau menempatkan diri sebagai yang terhormat di antara umat Tuhan, di antara sesama pelayan-pelayan Tuhan. Maunya dihormati, maunya dihargai. Dan kalau tidak diberikan apa yang diharapkan, maka kemudian dia menjadi sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Nah, ini kebalikan dari apa yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua itu. Bahwa ketika mereka bertemu dengan Yesus, justru apa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada mereka itu dikembalikan, diletakkan di bawah kaki Yesus, bahkan kepala mereka itu diletakkan di bawah kaki Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Kemudian mereka berkata, Engkau yang layak untuk menerima puji-pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang mesti kita sadari. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, jangan kita mencari untuk hormat bagi diri sendiri. Apa yang kita lakukan, yang paling kecil di mata manusia, bahkan yang paling mulia di mata manusia, itu kita tidak boleh mengambil kemuliaan, menerima pujian bagi diri kita. Tetapi semua yang kita lakukan itu dalam kerangka mengabdikan diri kepada Tuhan, mendedikasikan semua potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian pada akhirnya hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima hormat kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau itu sudah lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, keluar dari lubuk hati yang terdalam, maka itu merupakan satu tanda atau kriteria bahwa saudara itu telah menjadi kepunyaan Tuhan. Tetapi kalau masih ingin dihormati, masih haus kekuasaan, haus pujian, itu berarti masih milik sendiri, bahkan masih menjadi milik dunia dan kuasa kegelapan. Nah, yang ketiga saat ini, apa yang menjadi kriteria bagi manusia-manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah? Yaitu dia berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Itu 17a. Nah, jadi apa yang Paulus harapkan dari anak-anak Tuhan adalah supaya mereka itu memiliki sikap kerendahan hati. Nah, memang di sini secara spesifik Paulus menyebutkan orang-orang kaya. Karena pada umumnya hati itu berbanding lurus dengan milik. Orang-orang ketika masih tidak punya apa-apa, itu merasa diri tidak ada apa-apanya. Merendahkan diri. Mau menerima saran, menerima pandangan. Tetapi seiring dengan waktu, bertambahnya pendapatan, bertambahnya penghasilan, bertambahnya milik di dalam hidupnya, itu biasanya hatinya ikut naik. Jadi berbanding lurus. Semakin banyak kekayaannya, semakin tinggi posisinya, maka hatinya juga ikut meningkat, ikut meninggi. Nah, karena itulah maka Paulus berkata kepada Timotius, nasihati, ingatkan orang-orang kaya di dunia ini supaya jangan tinggi hati. Karena harta itu bukan dari diri sendiri. Apa yang mereka miliki itu bukan karena usaha mereka sendiri. Alkitab berkata, apakah yang kamu punya yang tidak kamu terima? Segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam hidup ini, itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Oleh karena itu, maka, kalau Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk kita miliki, untuk kita nikmati, maka hendaknya sesuatu itu membuat kita semakin sadar bahwa kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang Alkitab harapkan, ini yang Paulus harapkan kepada Timotius dan juga kepada orang kaya, supaya mereka itu sadar siapa dirinya, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa orang yang rendah hati itu akan diberkati. Ya. Tetapi bukan soal berkatnya yang akan kita jadikan sebagai alasan untuk merendahkan hati, kan? Tetapi bahwa memang hakikatnya dan sejatinya orang-orang percaya yang sejati, yang sudah menjadi manusia kepunyaan Allah itu adalah hatinya itu memang selalu rendah di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari dirinya, dia mengenal siapa dirinya, bahwa dia ada karena Tuhan. Dia bisa karena Tuhan. Dan karena itu, maka dia harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang motivasinya di dalam mengiring Tuhan lalu berbuat sesuatu itu. Ya. Kenyang. Makan dan kenyang itu. Itu motivasi yang kemudian banyak orang tampil di hadapan sesama, tampil di hadapan Tuhan itu dengan sandiwara. Tetapi anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang sudah menjadi kepunyaan Allah itu tidak ada sandiwara, tidak ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena saya melakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, ungkapan syukur saya kepada Tuhan, karena keberadaanku adalah anugerah Tuhan. Nah, soal diberi makan, soal dikenyangkan oleh Tuhan, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan, dan karena itu, seorang anak Tuhan hanya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini ada 3 hal yang luar biasa di sini yang sangat diharapkan oleh manusia, ya. Itu kaya, terhormat, lalu kehidupan di sini adalah selamat, kekekalan itu. Nah, tetapi sekali lagi saudara, ini akibat, ya, akibat. Nah, jangan kita berpikir akibat apa yang akan kita dapatkan di dalam kita berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tetapi mari kita memiliki kesadaran bahwa saya ini hanya debu. Ya. Alkitab berkata, kita ini hanya cacing yang tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan, kita dikasihi, kita dijadikan sebagai biji matanya. Dan kita menjadi orang-orang yang berharga di matanya. Tetapi harus di dalam hati kita itu ada kesadaran kerendahan hati. Karena itu di Amsal yang lain, Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana sikap hati saudara di hadapan Tuhan menentukan kehidupan saudara di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, maka sebagai hamba Tuhan pada hari ini saya menghimbau, jangan sampai saudara melupakan sejarah keberadaan manusia. Kita ini diciptakan dari debu. Kita lahir tidak membawa bahkan selembar benang pun. Tetapi kalau sekarang Tuhan memberkati kita dengan bermacam-macam berkat, dan begitu banyak berkat dalam kehidupan kita, maka hendaknya apa yang kita peroleh itu tidak membuat kita lupa siapa kita, tetapi harus senantiasa menyadarkan bahwa ini adalah pemberian Tuhan, dan karena itu kepada Tuhan aku harus selalu menyerahkan diri, menyerahkan hidup, dan segala yang kumiliki. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, 3 hal pada hari ini yang saya sampaikan kepada Tuhan sebagai manusia kepunyaan Allah adalah jadilah orang Kristen yang setia. Setia berbakti, setia melayani, bukan pada musim-musim tertentu atau bukan karena hatinya lagi mood. Tetapi di dalam situasi bagaimanapun, saudara harus membuktikan dari hidup saudara bahwa saudara milik Tuhan, dan karena itu tetap setia melayani Tuhan. Dan yang kedua,
Milikilah motivasi yang tulus, yaitu bahwa saya mau melayani Tuhan, saya mau berbakti kepada Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus semata-mata. Lebih daripada itu tidak. Saya tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari apa yang saya lakukan. Karena saya bisa melakukan hanya karena kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga adalah jadilah orang yang senantiasa rendah hati. Nah, ini memang kebalikan dari memberi kemuliaan kepada Tuhan itu, dasarnya adalah rendah hati. Dan kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini dapat memberi pada saudara pencerahan, memberi pemahaman yang lebih dalam, lebih luas, sehingga dengan demikian saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan sebagai manusia kepunyaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga saudara dapat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang singkat kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dari bagian firman Tuhan pada saat ini itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian dapat nampak kepada sesama, kepada seisi dunia, bahwa kami ini betul-betul adalah orang-orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menjelaskan firman-Mu ini lebih detail lagi, supaya apa yang kurang dari yang hamba-Mu sampaikan, itu dilengkapi, disempurnakan oleh urapan Roh Kudus di dalam hati setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.